Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan rohani kita. Karena itu kita harus selalu menginvestasikan waktu kita untuk membaca, mendengar, ataupun mempelajari firman Tuhan. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Secara khusus saya baca ayat 42 sampai 43, firman-Nya berkata demikian. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuhannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi hamba yang berbahagia. Siapa sebenarnya hamba yang berbahagia menurut Yesus? Siapakah sebenarnya hamba yang dianggap yang berbahagia menurut firman? Dalam ayat tadi 43, berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuannya itu datang. Jadi hamba yang berbahagia yaitu hamba yang melakukan tugasnya ketika Tuannya itu datang. Kenapa dia berbahagia? Ayat 44, aku berkata kepadamu sesungguhnya Tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Itulah yang menjadi kebahagiaan seorang hamba. Pertanyaannya adalah, mengapa dia menjadi hamba yang supaya menjadi hamba yang berbahagia, apa yang dituntut dari saudara dan saya? Selain saudara dan saya melaksanakan tugas kita, tapi ada dua hal penting yang dituntut dari kita supaya kita dianggap sebagai hamba yang berbahagia ataupun kita menjadi hamba yang berbahagia. Ayat 42, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia? Pengurus rumah yang setia, seorang hamba digambarkan seperti pengurus rumah. Dia menjadi hamba yang berbahagia yang pertama kalau dia melaksanakan tugasnya dengan setia. Melaksanakan tugasnya dengan setia artinya bahwa dia tetap melaksanakan tugasnya sampai Tuhannya datang. Itu yang namanya setia. Dan kalau dia melaksanakan tugas dengan setia, maka dia menjadi hamba yang berbahagia. Setia artinya bisa dipercaya. Jadi mari kita belajar menjadi hamba-hamba yang bisa dipercaya. Menjadi hamba-hamba yang tetap setia. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Sampai Tuhan kita datang. Maka disitulah kebahagiaan kita sebagai hamba-hamba. Karena pasti dia akan memberikan upah ataupun pahala kepada saudara dan saya. Hamba-hamba yang tetap setia. Jadi betapapun beratnya medan pelayanan, betapapun sukar dan sulitnya tugas dan tanggung jawab kita, kita terus belajar menjadi hamba yang setia, yang tetap setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab sekecil apapun, dalam bentuk apapun, maka kita menjadi hamba yang berbahagia karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita dalam segala kebahagiaan. Yang kedua, menjadi hamba yang berbahagia masih dalam ayat 42. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat Tuhannya menjadi kepala atas semua hambanya? Rumah yang setia dan bijaksana. Ini hal yang kedua yang dituntut dari kita supaya kita menjadi hamba yang berbahagia, maka kita harus menjadi hamba yang bijaksana. Hamba yang bijaksana adalah hamba yang menjalani hidup sesuai firman. Hamba yang bijaksana adalah hamba yang menjalani hidup berpadanan dengan firman.
Hamba yang bijaksana adalah hamba yang menghidupi firman, melaksanakan firman itu dalam hidupnya sehari-hari, maka dia disebut sebagai orang yang bijaksana. Tapi kalau dia pelanggar firman, kalau dia penginjak kebenaran, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai hamba yang bijaksana. Dan kalau dia bukan hamba yang bijaksana, maka dia bukan hamba yang berbahagia. Yang berbahagia, hamba yang berbahagia adalah hamba yang bijaksana. Mari sebagai hamba-hamba, sebagai pelayan-pelayannya, kita terus belajar untuk kita terus berproses supaya kita menjadi hamba yang bijaksana, yang selalu menghidupi firman dalam hidup kita, yang tidak hanya pandai berbicara firman, tapi juga pandai dalam melakukan firman, yang tidak hanya ahli terhadap Taurat Tuhan, tapi juga ahli dalam melakukan firman. Keahlian kita melakukan firman, maka kita disebut sebagai orang yang bijaksana, yang selalu mengkhotbahkan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikhotbahkan. Itulah hamba yang bijaksana. Hamba yang bijaksana adalah yang selalu mengajarkan apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia ajarkan. Itulah hamba yang bijaksana. Dan mari kita terus belajar dan berusaha supaya kita menjadi hamba yang bijaksana, maka kita disebut sebagai hamba yang berbahagia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang menasihati kami menjadi hamba yang berbahagia. Supaya kami menjadi hamba yang berbahagia, tolong kami supaya kami melaksanakan tugas dengan setia. Kami jadi hamba yang bijaksana, yang menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.